Udah kelihatan belum, Mas? Kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan resumaturi sistem kontrol adaptif. Untuk anggota kelompok kami sendiri, ada saya sendiri, saya Aprilia Mariani Parera dengan NIM 2023-11139 dan ada teman-teman saya. Saya Yuliana Christine dengan NIM 2023-11198. Saya Bungaran Jeremy dengan NIM 2023-11086. Saya Jonas Putra Gurning dengan NIM 2023-11269. Saya Gali Doyono dengan NIM 2023-11333. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke materi pemrograman MIT untuk model reference adaptive control atau MRAC. Jadi, MIT rule merupakan metode adaptasi pada MRAC yang bekerja dengan memperkecil error antara keluaran plan dan model referensi. Prinsipnya itu menggunakan gradient descent, yaitu parameter controller diubah mengikuti arah gradien negatif agar errornya itu berkurang. Metode ini cepat beradaptasi tetapi sensitif terhadap pemilihan gain adaptasi. Kemudian ada manfaat dan fungsi dari penggunaan MIT rule. Manfaat yang pertama, kontrol yang lebih fleksibel, di mana dapat bekerja pada sistem yang kompleks atau sulit dimodelkan secara akurat. Yang kedua, performanya itu tetap stabil meskipun kondisinya ini berubah-ubah. Jadi cocok untuk aplikasi dengan beban dinamis atau lingkungan yang tidak menentu. Yang ketiga, peningkatan keandalan sistem, di mana MRAC membuat sistem itu lebih tahan lama terhadap gangguan dan noise. Kemudian untuk fungsinya, yang pertama itu mengatur suhu cairan agar mengikuti model referensi dengan cara menyesuaikan parameter controller secara otomatis. Kemudian yang kedua, mengurangi error antara keluaran proses dan model melalui mekanisme adaptasi atau MIT rule. Dan yang terakhir, menjaga kestabilan respon sistem meskipun terjadi perubahan set point suhu atau adanya gangguan. Kemudian ada cara kerja dari MRAC. Jadi sinyal pertama itu masuk ke model awal referensi dan juga ke controller. Kemudian model referensi akan memberikan respon ideal yang diinginkan. Sementara controller akan mengatur plan yang mengatur suhu cairan. Kemudian hasil keluaran dari plan akan dibandingkan dengan keluaran model referensi, lalu selisih keduanya itu digunakan oleh mekanisme pengaturan untuk menyesuaikan parameter controller secara adaptif. Dapat dilihat ini merupakan blok diagram dari cara kerja MRAC. Kemudian untuk penerapan kasus yang kami ambil di sini pada bottle washer in beverage. Jadi, proses pencucian botol ini merupakan tahap penting untuk menjaga higienitas dan kualitas produk. Pneumatic valve berperan dalam mengatur aliran udara bertekanan pada mekanisme penyemprotan dan pergerakan botol. Ketidakstabilan kinerjanya dapat menyebabkan pencucian tidak merata, pemborosan energi, serta menurunkan efisiensi proses. Kemudian, permasalahan pada pneumatic valve umumnya disebabkan oleh perubahan karakteristik sistem, variasi tekanan udara, keausan mekanis, dan perubahan beban. Kondisi ini membuat sistem kontrol konvensional seperti PID itu kurang mampu beradaptasi terhadap perubahan dinamika sistem sehingga performanya menurun. Maka dari itu diperlukan sistem kontrol yang fleksibel dan adaptif. Jadi di sini kita akan menggunakan MRAC untuk metode yang mampu menyesuaikan parameter kontrol secara otomatis agar keluaran sistemnya itu mengikuti model referensi yang diinginkan. Oke, selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yuliana Christine. Oke, di sini ada simulink dan juga hasil kurva respon tanpa MRAC. Bisa dilihat di sini, ini masih simulinknya itu controller PID biasa. Nah, dan bisa dilihat di sini hasilnya. Yang dimana di sini masih belum menyentuh nilai set point-nya. Set point-nya itu yang warna biru ini dan juga masih memiliki error. Oke, kita bandingkan jika menggunakan MRAC. Jadi boleh di next. Nih, ini udah kita pakai sistem MRAC-nya.
yang dimana di sini dia tuh sudah menyentuh nilai set point ya. Walaupun ada gejolak sedikit atau overshoot sedikit, tapi di hasil nilai akhirnya dia stabil. Oke. Jadi sistemnya itu lebih bagus menggunakan MRAC. Bisa di next. Oke, bisa dilihat di sini ada hasilnya. Yang mana hasilnya itu respon sistem lebih cepat dan waktu tunak atau settling time-nya itu lebih singkat dibanding PID biasa. Yang kedua, overshoot dan error tunak berkurang drastis yang menghasilkan kontrolnya itu lebih halus. Lalu sistem tetap stabil meskipun terjadi variasi tekanan, suplai atau perubahan karakteristik akuator. Parameter PID disesuaikan otomatis oleh MRAC menggunakan mekanisme adaptasi berbasis MIT rule. Simulasi MATLAB atau Simulink ini menunjukkan bahwa keluaran MRAC mampu mengikuti model referensi dengan akurasi tinggi. Penerapan MRAC membuat katup pneumatik bekerja lebih efisien dan juga responsif, mendukung kelancaran proses pencucian botol industri. Oke, bisa di next. Oke, kesimpulannya, hasil simulasi sistem emerasi PID ini pada katup pneumatik mesin pencuci botol menunjukkan peningkatan performa yang signifikan dibanding dengan PID konvensional biasa. Sistem mampu memberikan respon yang lebih cepat, stabil, dan juga akurat terhadap perubahan tekanan udara serta gangguan beban. MRAC juga terbukti efektif dalam menyesuaikan parameter kontrol secara real time, menjaga kestabilan tekanan dan juga aliran udara selama proses berlangsung. Oke, bisa di next. Oke, ini akan pembahasan selanjutnya yang mana kita akan membahas mengenai MRAC untuk permasalahan tracking. Bisa di next. Oke, jadi MRAC atau Model Reference Adaptive Control untuk permasalahan tracking ini bertujuan membuat keluaran plan mengikuti keluaran model referensi meskipun parameter plan tidak pasti atau berubah-ubah. Tracking berarti itu sistem atau plan-nya itu harus mengikuti sinyal referensi atau trajektori tertentu secara akurat. Dalam MRAC, tujuan utamanya itu adalah, ini ada rumusnya, yang mana YT sama dengan YMT, yang mana kalau YT itu adalah keluaran plan-nya, kalau YMT-nya itu adalah keluaran model referensi atau model idealnya. Dan juga di sini ada rumus E-nya, yang dimana itu kalau dia sama dengan 0, itu artinya seiring waktu. Lalu MRAC memaksa keluaran plan mengikuti model referensi, meskipun yang pertama parameter plan-nya tidak pasti, yang kedua, plan berubah karena gangguan. Dan yang ketiga, ada nonlinearitas atau variasi beban. Oke, mungkin bisa di next. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini kita bakal membahas tentang tujuan MRAC untuk tracking. Di mana tujuan pertama ialah menjaga keluaran sistem agar tetap mengikuti referensi secara akurat. Yang kedua, dapat mengatasi ketidakpastian parameter plan. Ketiga, mengurangi error tracking secara real time. Dan yang terakhir, itu mengatasi keterbatasan metode kontrol konvensional. Mulai di next. Adapun penerapan dari kasus yang kami ambil pada MRAC pada tracking ini, yaitu pada sistem kontrol, permasalahan tracking muncul ketika keluaran harus mengikuti referensi secara akurat, meskipun parameter plan-nya itu berubah-ubah. Metode konvensional sering tidak mampu beradaptasi pada kondisi dinamis, sehingga pendekatan adaptif seperti MRAC diperlukan untuk menjaga kinerja sistem tetap stabil. Prinsip adaptasi ini relevan pada panel surya, di mana karakteristik arus tegangan dan juga daya tegangan berubah akibat variasi iradiasi dan juga temperaturnya. Perubahan tersebut menyebabkan titik daya maksimum atau maksimum power point bergeser, sehingga diperlukanlah maksimum power point tracking atau MPPT untuk menjaga operasi panel surya tetap pada titik optimalnya. MPPT menjadi sangat penting untuk memastikan energi yang dihasilkan oleh panel surya tersebut maksimal meskipun kondisi lingkungan itu berubah-ubah. Adapun solusi yang
ditawarkan oleh materi ini ialah MPPT itu adalah teknik kendali adaptif pada pembangkit listrik tenaga surya yang memastikan panel surya beroperasi di titik daya maksimumnya meskipun intensitas cahaya dan suhu terus berubah-ubah, sehingga mampu mengurangi namanya rugi-rugi daya, menyesuaikan kondisi lingkungan, dan mengoptimalkan daya keluarannya. Penerapan MPPT umumnya menggunakan DC to DC converter yang dikendalikan oleh algoritma tertentu, mulai dari metode sederhana seperti metode cerdas berbasis fusi logik dan juga neural network yang bersifat adaptif. Boleh di next. Sebenarnya apa sih itu MPPT? MPPT atau Maximum Power Point Tracking itu merupakan sebuah teknik dalam sistem PLTS yang berfungsi untuk mencari dan menjaga titik operasi pada panel surya pada kondisi maksimumnya atau maksimum power point. Titik daya maksimum ini tidak tetap, melainkan berubah-ubah tergantung dari intensitas cahaya matahari, suhu, serta kondisi beban yang terhubung. Tanpa adanya MPPT, panel surya seringkali bekerja pada titik yang tidak optimal, sehingga energi yang dihasilkan tidak maksimal dan menimbulkan kerugian energi. MPPT berguna untuk mengurangi rugi-rugi daya, menyesuaikan perubahan lingkungan, dan juga mengoptimalkan daya keluarannya meskipun adanya perbedaan atau iradiasi dari panel surya tersebut. Boleh di next. Inilah dia bentuk dari diagram blok MRAC pada kasus tracking, di mana seperti yang kita sudah jelaskan tadi, yaitu adanya gangguan dari si plannya, yaitu adanya solar iradiasi dan juga temperatur. Karena adanya perubahan temperatur, suhu cahaya matahari, serta adanya iradiasi solar matahari yang mempengaruhi dari photovoltaic sistemnya, sehingga MRAC diminta untuk tetap mempertahankan kondisi keluarannya meskipun adanya gangguan dari plannya. Dan juga pada kasus ini kita adanya comparison decision, yaitu untuk membandingkan apakah keluarannya itu sudah pada titik maksimalnya, apakah sudah sesuai dengan maksimum power reference-nya, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya pada rumus YT sama dengan YMT. Kemudian untuk MRAC itu juga ada yang namanya adaptation mechanism, yaitu mekanisme yang membuat panel surya itu mencari titik maksimal dari panel tersebut. Baik, boleh di next. Adapun perbedaan dari MPPT dengan kontrol lainnya. Ketika kita menggunakan MPPT, kita dapat menerima atau mendapatkan suplai energi matahari secara maksimal, karena seperti konsep kerja yang sudah dijelaskan tadi. Sedangkan untuk charge controller, dia hanya mendapatkan suplai dari sinar matahari meskipun tidak 100% dan langsung disimpan ke charge controller, kemudian dimasukkan ke baterai dan digunakan untuk mensuplai beban AC maupun DC. Oke, boleh di next. Untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas kesimpulan dari materi yang telah disampaikan tadi. Nah, MRAC atau Model Reference Adaptive Control digunakan untuk permasalahan tracking yang bertujuan utama membuat keluaran plan atau YT mengikuti secara akurat keluaran dari model referensi ideal YMT, memastikan error menuju nol seiring waktu. Pendekatan ini diperlukan karena sistem kontrol konvensional seringkali tidak mampu beradaptasi ketika parameter plan tidak pasti, berubah akibat gangguan atau terdapat non-linearitas atau variasi beban. Manfaat utama MRAC meliputi kinerja tracking yang lebih baik pada sistem yang tidak pasti, kemampuan adaptasi otomatis terhadap perubahan kondisi dinamis, dan menjaga stabilitas performa jangka panjang. Dalam konteks aplikasi, prinsip adaptasi ini sangat relevan pada sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, di mana perubahan iradiasi dan temperatur menyebabkan pergeseran titik daya maksimum atau MPP. Oleh karena itu, Maximum Power Point Tracking atau MPPT diimplementasikan sebagai teknik kendali adaptif untuk secara terus-menerus mencari dan menjaga titik operasi panel pada daya maksimum. MPPT yang umumnya menggunakan DC-DC converter yang dikendalikan oleh algoritma adaptif berfungsi untuk mengoptimalkan daya keluaran, mengurangi kerugian daya atau losses, dan menyesuaikan sistem terhadap perubahan lingkungan. Boleh di next? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang single tank control proportional integral derivative atau STC PID. Boleh next?
Nah, apa sih itu single tank control STC? Single tank control STC, proportional integrated derivative atau PID, dengan algoritma Dahlin adalah sebuah metode pengendalian digital yang dirancang khusus untuk menangani sistem dengan delay time atau waktu tunda atau delay yang signifikan, seperti pada pengendalian level cairan dalam tangki. STC PID Dahlin adalah solusi yang lebih tangguh daripada PID biasa untuk aplikasi industri yang memiliki karakteristik keterlambatan waktu. Dalam praktiknya, Dahlin sering digunakan pada industri kertas, kimia, dan pengolahan cairan di mana stabilitas level tangki sangat krusial meskipun terdapat jeda waktu dalam sistem. Next. Kemudian terdapat manfaat penggunaan STC PID Dahlin. Yang pertama yaitu stabilitas level cairan yang lebih baik. Yang kedua, akurasi tinggi dengan zero overshoot. Dan yang ketiga, respons yang lebih cepat atau quick response. Yang keempat, efisiensi energi dan peralatan. Dan yang terakhir, penanganan waktu tunda. Boleh di next. Nah, sistem kontrol penerapan. Selanjutnya kita akan membahas penerapan kasusnya. Sistem kontrol level cairan pada tangki air berkapasitas tunggal banyak digunakan di industri karena strukturnya sederhana dan membutuhkan kestabilan serta akurasi yang tinggi. Pengendalian PID umum digunakan, namun memiliki keterbatasan pada sistem nonlinear dan perubahan parameter. Oleh karena itu, dikembangkan metode fusi PID dan optimasi PID menggunakan particle swarm optimization atau PSO untuk meningkatkan respon, kestabilan, dan akurasi sistem melalui simulasi MATLAB atau Simulink. Tujuan menggunakan STC PID Dahlin antara lain yaitu memodelkan sistem kontrol level air tangki berkapasitas tunggal. Yang kedua, menganalisis pengaruh parameter PID terhadap respon sistem. Yang ketiga, membandingkan kinerja PID, fusi PID, dan PSO PID. Dan yang terakhir yaitu menentukan metode kontrol terbaik berdasarkan respon, overshoot, dan kestabilan sistem. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, akan saya lanjutkan. Nah, ini merupakan bagaimana bentuk blok diagram dari kasus yang akan kita bahas. Mungkin bisa di next saja. Nah, di sini dapat kita lihat hasil kasusnya di mana hasil dari outputannya cukup stabil. Bisa dilihat untuk PID controlnya itu berada di kurva yang warna merah dan fusi PID controller berada di kurva yang berwarna hijau. Oke, mungkin bisa di next. Nah, kesimpulannya, hasil sistem kontrol level cairan pada tangki air berkapasitas tunggal menunjukkan bahwa jika sistem membutuhkan kecepatan respon yang tinggi, tapi dapat menoleransi tingkat overshoot dan osilasi tertentu, maka kontrol fusi dapat dipertimbangkan. Jika sistem membutuhkan keseimbangan, kecepatan respon, dan stabilitas yang lebih baik, kontrol PID adalah pilihan yang lebih baik. Secara umum, sistem kontrol otomatis level tangki air membutuhkan kecepatan respon dan stabilitas, sehingga kontrol PID dapat digunakan. Ketika kecepatan respon yang lebih tinggi dibutuhkan,
Kontrol Fuzzy PID adalah pilihan yang lebih baik jika perlu untuk mengejar akurasi kontrol yang lebih tinggi dan stabilitas yang lebih baik. Boleh di next. Oke, yang terakhir ada sumber referensinya. Yang pertama itu ada dari Tanzet, Sai RG, Chang YZ, Wang RY, Weng YZ, dan Chen HS, yang dimana judulnya yaitu The Control Analysis of Single Capacity Water Tank Liquid Level System Based on PSO Optimized Fuzzy PID, yang dimana jurnal ini dari International Journal of Advanced Engineering, Management and Science 11. Kemudian yang kedua itu ada dari Musirite, Mahachi, dan Mboha 2017, yang dimana judul itu Model Reference Adaptive Control System for the Pneumatic Valve of the Bottle Washer in Beverage Using Simulating Procedure Manufacturing. Kemudian yang terakhir adalah dari Rusmawan F, Wahyu DW, dan Setiawan 2011, yang dimana aplikasi kendali adaptif pada sistem pengaturan temperatur cairan dengan tipologi kendali model reference adaptive control atau doktoral dissertation jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Undip. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Presentasi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih guys. Sorry, Cok. Makasih Terima ya. kasih. Ada aja, Cok. Nge-lag di tengah jalan. Udah di akhir ya. Aduh. Ada.